Yang pertama adalah ya, untuk mencapai kebebasan itu satu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan dengan sepenuhnya ya, apapun tindakan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada mereka. Saya kasih tahu, sederhana, ini ngaji sederhana, tapi logik. Kenapa kita sering sakit hati? Habis dia itu dari kecil, saya besarkan, Pak. Saya ngebelain, saya itu ada duit sedikit juga untuk dia. Wah, udah pidato terus. Apa sebetulnya yang terjadi? Dia sedang mengingat-ingat kebaikannya, sehingga ketika dia mendapatkan, ya, harapan dia apa? Kalau dia berbuat baik, dia dapat balasan baik. Ketika dia berbuat baik, kemudian dia mendapatkan balasan bukan kebaikan. Itu cara Allah menguji dia. Kemudian dia mencoba mengingat kebaikan dengan sakit hati yang dia rasakan, dia nggak lulus. Gak ada beda, itu standar sekali. Jadi tidak usah lagi sekarang mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Karena ketika kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, ketika sesuatu di luar diri kita memberikan respon yang tidak baik pada kita, maka kita akan terjerembab lagi pada kata-kata, saya begini karena kamu begitu. Maka kita akan berhenti berbuat baik. Betul? Ini ngajinya sederhana, tapi dalam. Ini adalah perubahan pola pikir. Ini adalah mengubah perilaku. Karena ini adalah menyentuh wilayah kita, ya, hari-hari kita, kebiasaan kita yang tidak kita sadari. Makanya banyak ayat Quran yang dipungkas dengan karena kamu tidak sadar. Banyak sekali ayat Al-Quran. La yash'urun, la yash'urun, la yash'urun. Allah terus mengulang-ulang ayat ini dengan kata-kata karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar. Jadi rupanya Allah pun harus berulang-ulang ya, menegaskan kepada kita supaya sadar. Kali saja kalau saya ulang-ulang seperti ini, ya, teriak-teriak seperti ini, mudah-mudahan kalau keseringan kan jadi sadar. Jadi malam ini adalah malam kesadaran. Malam ini saya akan membebaskan dari rasa marah, kesal, ya, akan membebaskan dari berapa musuh kemanusiaan tadi? 4 musuh kemanusiaan. Keserakahan, kemarahan, iri hati, kebencian. Satu lagi, kekerasan. Kekerasan. Kekerasan segala. Makanya sifat patung itu sebetulnya kekerasan itu. Kita itu ngusir patung di rumah kita, sifatnya nggak pernah diusir. Padahal patung yang di rumah kita tidak bahaya. Yang berbahaya itu sifat patungnya. Ya kan? Itu patung Pak Karno diresmikan hari pertama Pak SBY ya gitu, nunjuknya gitu. Sampai sekarang tidak berubah begitu. Jadi patung itu adalah ketidakmauan untuk berubah. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu kan kemudian masuk ke ruangan, kemudian patung itu dikampakin semua kan? Nah itu bahasa syariatnya, ya kan? Nah Nabi Ibrahim sebelum mencapai tingkat spiritual yang tinggi, yang dilakukan pertama adalah menghancurkan patung-patung yang ada pada dirinya sebetulnya. Nah, patung apa yang ada pada diri kita itu? Patung kekerasan. Sifat kita yang sulit untuk berubah. Sifat kita yang sulit untuk memaafkan. Sifat kita yang gampang tersinggung. Sifat kita yang selalu berorientasi pada atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Sifat kita yang merasa lebih penting dari orang lain. Sifat egois itu kekerasan semua itu. Bahkan kekerasan kalau sudah dipakai label agama, itu juga egois. Merasa bahwa kelompok kita mayoritas, lalu kita menindas kelompok yang lain, itu sebuah kekerasan itu. Itu sudah egois itu. Itu karena apa? Karena kita tidak mau berubah. Dalam belajar agama tidak mau berubah. Ya kan? Gitu. Jadi sebetulnya
Sifat itu yang harus dibuang oleh kita. Sifat patung, sifat yang tidak mau berubah. Itu musuh kita. Jadi 5 musuh kita itu. Harus diulang-ulang. Jadi yang pertama keserakahan, yang kedua kemarahan, yang ketiga iri hati, yang keempat itu kebencian, yang kelima kekerasan. Seandainya sekarang ini seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa selama ini kita sesungguhnya akrab dengan musuh-musuh kemanusiaan. Dan itu pula yang menyebabkan terjadinya segenap bencana di tanah air ini. Dan dipicu oleh karena manusia menjadi akrab dengan musuh-musuh yang tadi. Kalau manusia sekarang memproklamirkan semuanya untuk memerangi keserakahan, maka keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada lagi orang yang mau korupsi. Cukup gaji saya. Terlalu banyak masyarakat miskin yang perlu santunan. Uang negara harus didistribusi. Ada kesadaran seperti itu. Itu sudah membuat bumi ini akan damai lagi. Barangkali Gunung Merapi yang sudah mulai aktif itu mulai meredup lagi. Adem lagi. Ada hubungan itu, ada hubungan. Sangat besar hubungannya. Itu musuh kita. Makanya untuk bisa mewujudkan yang tadi itu, yang 3 tadi itu harus dilakukan. Berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Nah, jadi yang 3 tadi itu berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan segala tindakan yang pernah dilakukannya sama kita dan tidak usah diingat-ingat. Dan yang ketiga, jangan suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Sebetulnya semua orang-orang yang kecewa dan sakit hati adalah orang-orang yang suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan pada orang lain. Dan dia punya harapan orang lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dia lakukan. Padahal saya sudah kasih tahu kuncinya. Hidup itu selalu berubah, segala sesuatu pasti berubah dan berakhir. Artinya, hidup ini tidak segala sesuatunya sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan itu sudah merupakan sebuah kenyataan hidup. Kalau itu kenyataan hidup, ya kita harus mengalirkan diri kita dalam irama kehidupan. Jangan sampai kita menentang. Sangat sederhana. Makanya, kalau pagi itu sebelum sholat subuh, duduk dulu. Coba meditasi dulu. Tarik napas pelan, lepaskan. Tarik pelan, lepaskan. Tarik pelan, lepaskan. Ketika tarik napas, kalau sudah tenang, ciptakan warna putih masuk ke dalam tubuh kita. Memputihkan seluruh sel dalam tubuh kita dari atas sampai bawah. Ciptakan oleh kekuatan pikiran kita. Begitu buang napas, ciptakan oleh kita bahwa warna hitam keluar dari tubuh kita. Warna hitam itu keluar dari seluruh sel dalam tubuh kita. Lakukan berulang-ulang. Terus lakukan berulang-ulang. Paling tidak 7 kali melakukannya. Setelah itu ganti nanti dengan warna yang lain. Ganti warna bening masuk. Membuat sel dalam tubuh kita bening semua. Itu adalah proses-proses yang sederhana. Tapi sangat luar biasa. Ya. Sehat masuk ke dalam tubuh kita. Sakit keluar di tubuh kita. Bisa diganti-ganti itu. Bisa diganti-ganti. Kelimpahan materi masuk ke tubuh kita. Kemiskinan keluar tubuh kita. Gitu. Kehidupan yang serba mudah dan penuh berkah masuk ke dalam tubuh kita. Yang susah dan penuh perjuangan keluar tubuh kita. Itu bisa diganti-ganti itu meditasi. Dan itu semua menggunakan kekuatan pikiran. Itu sangat luar biasa. Sangat sederhana, sangat sederhana. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kesimpulannya mulai malam ini ya bismillah, saya tidak akan berkata lagi dan tidak akan bertindak lagi. Tidak akan berprinsip lagi kalau saya begini karena kamu begitu. Kesel habis SMS saya nggak dibalas-balas. Udah daripada kesel kan lebih baik cari yang menyenangkan, ya kan? Ya, iya. SMS aja yang lain yang suka ngebalas.
Susah. Cari susah aja.